Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Daeng Guru English. Di video kali ini kita akan bahas dua tenses tentang masa depan, bukan masa lalu, karena kita harus move on dari masa lalu. Dua itu adalah future simple dan future continuous tense. Jadi ya, bentuknya future simple dan continuous. Dia kan menggunakan modal verb will, ya gitu. Kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu future simple. Ya. Oke, apa itu future simple ya? Pertama kita lihat dulu cara membuat kalimatnya ya, atau formulanya. Jadi sangat mudah. Will itu adalah modal verb, sama seperti must, should, can. Oke. Jadi rumusnya adalah subjek ditambah dengan will, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau base verb. Jika bentuknya negatif, tinggal tambahkan not pada will, jadi will not. Atau kamu bisa bilang won't. Ya. Dan jika bentuknya adalah interrogatif atau question, tinggal pindahkan will sebelum subjek menjadi will, subjek, kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, misalnya ini. He will clean the room tomorrow. Artinya dia akan membersihkan ruangan itu besok. Nah, kalau negatif tinggal bilang he will not atau he won't, sama saja. Misalnya he won't clean the room tomorrow. Nah, gitu. Jika buatnya menjadi pertanyaan, menjadi will he clean the room tomorrow? Jadi apakah dia akan membersihkan ruangan itu besok? Nah, ini adalah yes no question, jadi jawabannya bisa oh yes he will atau no he won't. Nah gitu ya, jadi kalau kalian mau menceritakan apa yang akan kalian lakukan, bisa pakai will. Misalnya tadi ya, we will have a meeting next week. Jadi kita akan adakan meeting minggu depan, ya gitu. Oke, lalu kapan sih kita gunakan ini? Fungsinya seperti apa ini future simple? Nah, ada beberapa situasi di mana kita bisa menggunakan bentuk future simple. Nah, yang pertama adalah kita bisa menggunakan itu untuk menceritakan fixed future events atau event di masa depan yang sudah bisa dipastikan, ya, atau sudah diatur. Nah, misalnya nih, the 2032 Olympics will take place in Brisbane, Australia. Jadi Olimpiade tahun 2032 itu akan berlangsung di Brisbane, Australia, atau bertempat di Brisbane, Australia. Nah itu jadi udah fiction. Gitu. Contohnya dalam bentuk question misalnya, when will they release the movie? Jadi ya, kapan mereka akan merilis film itu? Jadi kamu bisa menggunakan will untuk menceritakan sesuatu yang sudah dipastikan di masa depan. Gunakan will. Nah, bentuk yang kedua, fungsi yang kedua adalah kita gunakan will ini untuk menceritakan prediksi atau opini kita tentang masa depan. Contoh kalimatnya, I think Maria will pass the exam. Ya, saya kira Maria akan lulus ujian itu. Yes, prediksi or opinion. Yang kedua misalnya, Arsenal won't win the Premier League this season. Jadi Arsenal tidak akan menang Liga Inggris musim ini. Maybe. I could be wrong though. Nah, fungsi yang ketiga adalah kita bisa menggunakan will saat menceritakan keputusan yang kita ambil pada saat kita berbicara atau decision at the time of speaking. Jadi pada saat kita berbicara itu kita membuat keputusan. Jadi kita belum pernah merencanakan atau memikirkan itu sebelumnya. Misalnya nih seperti ini ya, contoh dua orang berbicara. Si A mengatakan John is sick. Mungkin mereka punya teman namanya John. Hey, John is sick. Lalu si B karena dia nggak tahu, dia agak kaget. Oh, is he? I'll visit him later today. Jadi, oh benar guys? Saya akan kunjungi dia nanti. Jadi pada saat dia tahu John itu sakit, lalu dia membuat keputusan akan mengunjunginya. So, ya, that's what I'll visit him. Jadi sebelum diberitahu, dia nggak tahu kalau John itu sakit. Ya. Contoh berikutnya, misalnya dengan situasi yang agak mirip. Misalnya nih, si A bertanya, what are you doing tonight? Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Ya gitu. Dan dia menjawab, oh, I don't know. Saya tidak tahu. Maybe I'll watch TV. Ya, mungkin saya akan nonton TV.
Jadi karena dia belum punya rencana, jadi dia bilang, oh maybe I'll watch TV. Jadi itu ya, jadi saat Anda belum punya rencana sebelumnya atau belum memikirkan itu sebelumnya, you can say I will. Nah, fungsi yang keempat ini kita bisa gunakan pada saat membuat janji atau memberikan penawaran, yes, atau pada saat memberikan peringatan, ya. So, promise, offer, atau warning. Misalnya nih, bentuk janji. I promise I'll pay you back next week. Ya, saya janji saya akan bayar kamu minggu depan. Ya. Contohnya memberikan penawaran atau offer. Misalnya, ada teman kamu mungkin yang mau ke bandara tapi belum tahu mau naik apa. Jadi kamu memberikan tawaran bantuan. I'll take you to the airport. Ya, gitu. Saya akan antar kamu ke bandara. Memberikan peringatan atau warning. Misalnya nih, if you lie, she'll be furious. Dan jika kamu bohong, dia akan sangat marah, gitu kan. Nah, inilah bentuk-bentuk bagaimana kita menggunakan will atau menggunakannya dalam bentuk future simple. Nah, oke, sekarang kita akan berlanjut dengan future continuous atau menggunakan will be dan diikuti dengan kata kerja menggunakan akhiran ing atau ing. Misalnya, I will be studying. Oke, sekarang kita bahas tentang penggunaan future continuous. Ya. Tadi kita future simple, sekarang future continuous. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya punya satu informasi yang mungkin akan bermanfaat buat kalian semua. Jadi saat ini saya sedang membuka kelas percakapan, kelas speaking secara online itu dengan gratis. Ya, jadi kelas percakapan online free, ya, so free class. Nah, kita belajar 2 kali seminggu melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sedang ingin meningkatkan kemampuan speakingnya dan ingin belajar, bisa segera bergabung. Kelasnya akan saya mulai sebentar lagi, mungkin minggu depan ya saya akan segera mulai. Jadi segera isi formulir pendaftaran yang ada di kolom komentar, mumpung sekarang masih buka pendaftarannya. Saya belum tahu sampai kapan saya akan buka ini, but karena akan segera dimulai, sebaiknya kalian segera mendaftar ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Future continuous. Kalau ada kata continuous, itu berarti kita menggunakan kata kerja dengan akhiran ing. Misalnya working, sleeping, playing, ya, eating, begitu. Nah, cara membuat kalimatnya seperti ini ya. Kita mulai dulu dengan patternnya atau formulanya, yaitu subject. So you can use any subjects. I, we, they, you, she, we. It doesn't matter. Kita tidak tentukan di sini, nggak ada spesifik. Kalau subjek tunggal, subjek single, plural, atau orang ketiga, orang sama saja semua. Lalu kita dengan will be. Kalau tadi yang simple tanpa be, sekarang pakai be, will be. Kalau negatifnya menjadi will not be atau won't be. Will not menjadi won't be. Lalu diikuti oleh kata kerja dengan akhiran ing tadi ya. Nah, untuk kalimat tanya, very simple. Cukup pindahkan will sebelum subjek menjadi will, subject, be, lalu verb ing. Contoh kalimatnya, misalnya, he will be studying. Nah, kalimat positif. Kalimat negatif, he won't be studying. Kalau kalimat tanya menjadi, will he be studying? Yes. Karena ini adalah yes no question, jawabannya menjadi ya bisa jadi yes he will atau no he won't. Nah, itu ya cara membuat kalimatnya dengan mengikuti tadi rumus di sini. Nah, sekarang kapan sih kita gunakan tense ini? Jadi yang pertama kita menggunakan future continuous untuk menceritakan sebuah kejadian yang akan sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Ingat ya, jadi akan sedang berlangsung. Jadi bukan akan berlangsung, tapi akan segera berlangsung. Jadi maksudnya dia dalam proses tuh kegiatannya nanti. Jadi, describing continuous event in the future. Ya, jadi sebuah kegiatan yang dalam proses di masa depan. Saya kasih contoh seperti ini ya. Misalnya, saya itu tidur biasanya jam 11 sampai jam 6. Yeah, so my sleep time is from 11 p.m. to 6 a.m. in the morning. Jadi ya, jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Jadi di antara itu ya, misalnya nih I will say, don't call me at 12. Jadi jangan telepon saya pada jam 12.
Why? Because I'll be sleeping. Ya, ingat ya, tadi saya mulai tidur jam 11. Jadi pada saat jam 12 itu, saya masih sementara tidur. So that's why I say, I will be sleeping atau I'll be sleeping. Jadi sedang berlangsung di masa yang akan datang. Jadi, so please, if you want to call me, don't call me at 12, okay? So, or don't call me at 1 or 2, because I will be still sleeping. Saya masih sementara tidur jam segitu. Nah, contoh lainnya bisa kita menggunakan seperti ini, ya, frase seperti ini. This time next week, nah gitu. Jadi, this time next week, jadi saat ini, nanti minggu depan, dengan waktu seperti sekarang, I'll be flying to Bali. Jadi mungkin, misalnya sekarang ini jam 9 ya, saya membuat video ini jam 9 malam. Ya, misalnya minggu depan saya rencana mau ke Bali dan pesawatnya berangkat misalnya jam 8.30, ya. Jadi jam 9 malam minggu depan itu ya saya masih sementara terbang. Nah, gitu. So, this time next week I'll be flying. Jadi minggu depan itu di waktu yang sama saya akan sementara terbang ke Bali. Gitu. Jadi sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Itu gunanya yang pertama, yang paling sering kita gunakan untuk itu. Nah, yang kedua itu untuk menceritakan sesuatu yang memang diharapkan akan terjadi. Biasanya karena sudah direncanakan, sudah diatur, atau memang secara natural itu akan terjadi. Misalnya seperti ini ya. So we say expected to happen in the future. Jadi diharapkan memang terjadi. Contoh-contoh misalnya dalam sebuah event diumumkan bahwa oh, the president will be giving a speech tomorrow. Ya karena udah diatur memang. Jadwalnya besok itu presiden akan ngasih pidato. So we say will be giving a speech tomorrow. Nah, misalnya dalam misalnya olahraga, misalnya ada pemain yang cedera, jadi minggu depan dia nggak akan main. So we say he's injured, so he won't be playing in the next match. Ya karena memang begitulah keadaannya, karena dia cedera ya secara alami of course tidak bisa bermain. So he won't be playing in the next match. Nah, contoh lain misalnya kalau kamu misalnya naik pesawat ya, kalau kamu di pesawat kamu bisa dengar pengumuman seperti ini, pesawat akan segera mendarat. Bahasa Inggrisnya pasti dia bilang the plane will be landing soon. So they will say this one ya. The plane will be landing soon. Ya. Biasanya itu dalam bahasa Indonesia dulu pesawat akan segera mendarat. The plane will be landing soon. Jadi memang itu secara alami akan terjadi karena udah mau sampai ya pasti harus mendarat dong. Ya, so will be landing soon. Jadi untuk kejadian-kejadiannya memang diharapkan akan terjadi, gitu. Nah, yang ketiga itu gunanya kita biasa pakai ini untuk polite inquiries. Jadi untuk bertanya tentang rencana seseorang secara sopan. Jadi saat kita menanyakan rencana seseorang itu dengan sopan, apa rencananya dia besok, itu mau ngapain besok, kita bisa menggunakan bentuk ini ya. Nah makanya kalau misalnya Anda misalnya mau nginep di hotel ya, terus check-in, nah biasanya sama resepsionis ditanya mau nginep berapa malam. So they will say, how many nights will you be staying? Excuse me sir, but how many nights will you be staying? Nah itu karena itu sopan ya, dalam bahasa Inggris itu polite, ya polite inquiry. Ya. Contoh lain misalnya kamu mau nanya seseorang, apa besok kamu mau ke mall? Misalnya, atau nanti mau ke mall. Ya supaya sopan, you can say, will you be going to the mall later? Nah, itu kegunaan continuous. Ada 3 sekali lagi. Describing continuous events in the future. Lalu ini yang kedua adalah menceritakan kejadian yang memang diharapkan terjadi. Dan yang ketiga adalah untuk polite inquiries. Ya mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kalian memahami tentang future simple dan perbedaannya dengan future continuous. Thank you so much everyone for watching. Dan teman-teman sekalian yang baru mungkin pertama kali nonton, yes, help me by subscribing to this channel. Help me reach 1,000 subscribers. Karena saat ini saya sedang berusaha mengembangkan channel ini. Sehingga nantinya jika lebih berkembang, saya bisa lebih banyak lagi membuat konten yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Thank you so much once again, and I will see you in the next video.